Halo, wah, selamat sore di Gfriend semuanya. Nah, senang sekali nih saya, Safira Dwi Payana, bisa kembali bertemu dengan di Gfriend semuanya. Tentu di kegiatan sore seru kita di Obrol-Obrol Literasi Digital, atau yang biasa disingkat dengan OOTD. Nah, buat Digi Friends yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan ngobrol-ngobrol, bincang santai tentang berbagai isu yang relevan seputar literasi digital. Tentunya OOTD juga hadir dengan berbagai tema yang sangat up to date ya Digi Friends. Sore kali ini kita akan bahas apa? Nah, pasti mungkin dapat lihat juga di flyer atau mungkin di posternya ya. Sore ini kita akan bahas mengenai cyberbullying behind the screen. Wah, nih kegiatan cyberbullying ya yang jelas bukan kegiatan untuk kita tiru ya untuk cyberbullyingnya gitu. Nah, anak itu merupakan salah satu kelompok yang punya resiko tinggi di dunia digital. 2018 UNICEF itu ngeluarin data. UNICEF bilang bahwa lebih dari 175.000 anak mengakses internet untuk pertama kalinya setiap hari. Jadi bayangin setiap hari ada 175.000 anak yang baru mengakses internet untuk pertama kalinya. Nah, dan digital itu bukan cuma nawarin manfaat bagi anak, tapi juga beriringan dengan berbagai risiko yang ada di dalamnya. Tentu diperlukan juga literasi digital untuk bisa berselancar, mencari informasi dengan aman dan nyaman digital. Satu dari enam anak di usia sekolah itu mengalami cyberbullying menurut data WHO di tahun ini 2024. Nah, data tersebut juga didukung nih sama yang dikeluarin UNICEF di tahun sebelumnya di 2023 yang menyatakan katanya lebih dari sepertiga anak muda di 30 negara itu melaporkan mereka mengalami mengalami bully atau perundungan di dunia maya gitu atau mungkin kalau istilah kerennya cyberbullying ya. Dan dampak dari cyberbullying itu bukan hanya di dunia digital saja, tapi bisa ngasih dampak ke dunia nyatanya, dunia aslinya, walaupun tindakannya di dunia digital gitu. Satu dari lima anak itu memutuskan dia bolos sekolah karena cyberbullying tadi. Bahkan ada juga data yang bilang satu dari 10 remaja itu pernah terlibat perkelahian fisik akibat awalnya dari cyberbullying. Jadi emang bahaya banget cyberbullying, apa yang terjadi di internet bisa ngefek ke dunia nyata langsung gitu. Tentu orang tua memainkan peran penting di sini dalam mencegah cyberbullying dengan mendidik anak-anak mereka tentang resiko online, mendorong juga soal literasi digital. Ada penelitian di Indonesia dan hasilnya itu ditemukan bahwa 88% orang tua itu percaya bahwa anak mereka itu bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan dari situ sayangnya cuma 12% yang mengetahui tentang cyberbullying gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan lagi sesi webinar obrol-obrol literasi digital atau OOTD dengan tema Cyberbullying Behind the Screen. Nah, yang akan memberikan pemahaman dan strategi kepada orang tua khususnya dalam mengontrol aktivitas digital anak. Sebelum kita masuk ke inti acaranya, DigiFriends jangan lupa ya untuk subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi_digital_kominfo karena kontennya pasti bakalan seru, bermanfaat, dan juga supaya kedepannya kita bersama-sama di sini bisa memakai internet dengan lebih pintar, bijaksana, tentu juga dengan makin cakap digital. Nah, DigiFriends, aku mau ingetin dulu untuk jangan lupa isi link presensi di s.id garis miring hadir OOTD 170524. Nah, ini langsung dikirim ya linknya di kolom chat, link presensinya s.id garis miring hadir OOTD 170524. Itu jadi DigiFriends jangan lupa untuk mengisi link presensi tersebut. Dan sebelum kita kenalan sama narasumber kita sore hari ini, kita akan tonton bersama-sama dahulu video untuk mengawali kegiatan webinar kita mengenai cyberbullying. Silahkan. Hai guys, aku Sally. Kali ini aku ingin menggambarkan tentang cyberbullying yang dialami kedua sahabatku, Lara dan Gary. Lara adalah teman aku yang hobi traveling pada saat libur sekolah. Sejak hobi traveling itu, Lara menjadi vlogger traveler. Lara mulai sering mengupload pengalaman perjalanannya. Suatu hari, Lara mendapatkan spam bullying dari foto yang diunggahnya di kanal jejaring sosial. Dan tiba-tiba semua netizen bersabda mengomentari warna kulit hingga bentuk badan Lara. Di sekolah, Lara selalu terlihat murung. Lara sedih dengan perundungan yang dialaminya. Selain Lara, ada juga Gary.
Gary adalah teman sekolahku yang baru pindah dari Ambon. Gary juga mengalami bullying atau perundungan dari kanal jaring sosial atau sekarang lebih sering disebut cyberbullying. Gary sangat suka bermain musik, dari gitar hingga permainan musik tradisional seperti jakulele khas Ambon, tanah kelahiran Gary. Tapi siapa sangka, kalian Gary bermain musik tidak terlihat oleh teman-teman. Gary justru mendapatkan perundungan bahkan dari teman-teman di sekolah. Teman-teman sekolah sampai membuat fake account untuk mengolok-ngolok Gary. Apa yang dilakukan teman-teman melalui kanal jaring sosial dengan melontarkan kata-kata yang kurang pantas mampu menimbulkan efek jangka panjang. Gary dan Lara sempat mengalami trauma seperti tidak percaya diri dan tidak mau bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dari apa yang dialami teman-temanku, pasti juga banyak teman-teman di luar sana yang mengalami hal serupa. Angka kasus cyberbullying di Indonesia terus meningkat. Sebuah polling yang dilakukan oleh You Report Indonesia Voice Matter terhadap 2.777 remaja Indonesia usia 14-24 tahun mengungkap bahwa 45% melaporkan mereka pernah mengalami bullying. Anak laki-laki sedikit lebih tinggi yang menjadi korban dibanding anak perempuan, 54% dibanding 46%. Hasil riset ini juga dipaparkan dalam jurnal UNICEF dengan judul Bullying in Indonesia. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar tidak ada Gary dan Lara lain? 1. Tidak turut serta menyebarluaskan konten perundungan atau bullying terkait korban. 2. Berikan apresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban. Dan ketiga, support teman-teman kita yang menjadi korban seperti mendengarkan keluh kesah mereka agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Cyberbullying adalah tindakan yang melanggar kode etik dan terdapat di Undang-Undang ITE. Semoga kita semakin peduli bukan hanya kepada korban ya, tetapi pada diri kita sendiri agar selalu lebih berhati-hati untuk menilai seseorang. Nah, itu tadi video yang mengisahkan situasi cyberbullying yang memang rentan dialami oleh anak muda Indonesia saat ini. Dan jangan sampai kita jadi salah satu yang melakukannya gitu, karena seringkali tanpa sadar apa yang kita lakukan itu juga merupakan bagian dari cyberbullying gitu ya di G-Friends. Dan oke, kita langsung masuk ke sesi eh, intinya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, aku mau ngenalin dulu narasumber kita yang cantik-cantik karena narasumbernya perempuan semua hari ini. Ada 3 kakak-kakak yang akan berbagi dengan DigiFriends semua. Narasumber yang pertama ada Mbak Tata Yunita dari Community of Practice ya Mbak Tata, betul ya? Betul, halo Kak Safero dan teman-teman yang hadir Oh Mbak hari ini di Tata. OOTD. Kak Tata terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama DigiFriends semua hari ini ya. Terima kasih juga Kak udah mengundang teman-teman COP buat hari ini bisa sharing. Ya baik Kak Tata. Dan Kak Tata ini kalau nggak salah aku dapat bocoran dari teman-teman, Kak Tata juga sebagai jawara internet sehat ya. Iya Kak, benar. Wah keren banget nih. Iya kemarin ada yang nyampein ke aku dari Mas Banyumurti dari ICT Watch, wah ini ada Kak Tata nih dari jawara internet sehat gitu. Keren Kak Tata, terima kasih banyak Kak Tata. Dan selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, ada Kak Ciput Eka Puryanti dari Asdep Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore, Selamat Kak sore Ciput. Kak Vero. Panggilannya Kak Vero apa Savero? Savero boleh, Vero boleh Kak Ciput. Oke, Dua-duanya aman, aman ya. asal jangan Veronica ya. Kalau Savero atau Vero masih aman gitu. Ya, Kak Ciput, makasih banyak udah nyempetin waktunya untuk kita bisa sharing-sharing sore hari ini ya sama DigiFriends sama-sama. semuanya di sini. Oke, terima kasih Kak Ciput. Dan selanjutnya ada narasumber yang ketiga, ada Mbak Ike R. Sugianto sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Selamat sore, Mbak Ike. Selamat sore Kak Safero, selamat Mbak sore Ike. Mbak Ciput, Mbak Tata, semua teman-teman Siberkreasi.
Nah, Mbak Ika, Selamat terima sore. kasih banyak nih udah bisa menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih. Terima kasih juga sudah mengundang di sini. Dengan senang hati. Jadi teman-teman di Gfriend semua hari ini kita akan banyak diskusi sama Mbak Ike, Mbak Ciput, serta Mbak Tata juga tentang cyberbullying gitu. Nah, kita udah kenalan sama 3 narasumber hebat kita. Dan sebelum masuk ke sesinya, aku mau ngingetin juga buat di Gfriend semua. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke narasumber ini, boleh banget. Dan caranya gampang. Di Gfriend tinggal klik aja di kolom chat. Tadi kan aku lihat di kolom chat udah pada nyapa-nyapa ya, udah ada yang bilang selamat sore, halo gitu. Jadi di kolom chat yang itu silahkan di GFriends tinggal tulis aja nama di GFriends, mau nanya ke siapa, sama isi pertanyaannya apa. Tuh, ini udah dikirimin formatnya juga ya, format nanyanya dari kakak admin. Jadi di GFriends tinggal langsung aja tulis namanya siapa, mau nanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Gitu. Dan untuk pertanyaan bisa dikirim di kolom chat. Jangan lupa sambil diisi juga ya link presensinya yang dari tadi awal udah disebutin di s.id garis miring hadir OOTD 170524 gitu. Jadi silahkan sambil acara berjalan kalau ada yang mau nanya boleh, nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaannya oleh admin kita, oleh tim literasi digital untuk nanti dibacakan di akhir sesi setelah diskusinya selesai gitu. Dan itu dia pembukaan kita dan perkenalannya. Di Gfriend juga pasti udah nggak sabar, udah penasaran juga seperti apa obrolan-obrolan serunya mengenai cyberbullying. Dan untuk itu kita langsung aja yang pertama ini mau nanya ke Mbak Tata gitu. Mbak Tata mungkin boleh dong kita dapat penjelasan di sini gimana sih bagaimana memberikan pengetahuan dasar mengenai apa itu cyberbullying gitu yang basicnya dulu seperti apa. Silakan Mbak Tata. Baik, terima kasih Kak Vero. Nah, ini menarik nih ketika bicara soal bagaimana memberikan pengetahuan dasar soal cyberbullying. Mungkin aku mulai dulu dari istilah terkait dengan cyberbullying. Nah, orang itu suka mikir kalau cyberbullying itu cuma soal kayak, oh kalau ada kasih komentar atau misalkan dikirimin komentar yang sifatnya itu jelek atau mengintimidasi. Padahal sebenarnya kalau kita memviralkan video yang isinya itu mempermalukan orang atau misalnya mengintimidasi korban di media sosial itu termasuk dengan cyberbully. Dan kalau misalnya terkait dengan bagaimana memberikan pengetahuan dasar, sebenarnya bisa dimulai dengan menginformasikan atau menginfokan ke anak kita misalnya, ke rekan sebaya kita, teman, adik kita misalnya soal definisi dari cyberbullying itu dulu. Jadi mereka tahu dan paham soal konteks dari cyberbullying itu sebenarnya apa dan bentuknya itu seperti apa gitu. Jadi anak-anak atau orang muda itu jadi paham kalau oh ternyata selama ini yang aku lakukan mungkin itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying. Atau mungkin orang jadi paham bahwa medianya itu tidak hanya lewat misalnya eh, salah satu akun media sosial misalnya, tapi kalau misalnya kita pakai teknologi digital atau kita pakai telepon seluler dan melakukan bentuk perundungan itu atau bentuk bully itu juga sebenarnya adalah bentuk dari cyberbullying itu. Oke, baik. Jadi penting ya sebenarnya ngasih tahu pengetahuan dasar biar nggak salah kaprah gitu ya, Mbak Tata. Iya benar Kak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata udah sharing. Dan selanjutnya mau ke Mbak Ciput. Nah, Mbak Ciput, gimana ya pentingnya kesadaran akan keamanan digital dari cyberbullying sendiri itu pada anak? Iya, Silakan Mbak Ciput. ya, makasih. Tadi Kak Tata mungkin baru minta anak-anak bisa memahami ya apa itu cyberbullying, apa saja yang masuk kategori. Tapi yang jelas pada saat dari kondisi yang disebut bullying di ranah siber itu kan tindakan untuk merendahkan seseorang yang jadi objek. Dan itu memang ada tujuan untuk merendahkan, bahkan mungkin untuk menyengsarakan orang yang jadi sasaran. Dan kegiatan itu pasti intensional dan dilakukan berulang-ulang. Jadi nggak cuma sekali. Yang mungkin ini sering konteksnya bercanda gitu ya. Ada beberapa teman yang sudah sangat dekat gitu, biasa juga kan kadang melakukan bercandaan yang kesannya mungkin bagi orang yang tidak mengenal mereka akrab, menganggap itu bullying. Nah, kondisi-kondisi ini tentu yang harus dipahami anak ya, Kak Vero. Nah, kemudian setelah
hal ini diketahui oleh anak, nah tentunya anak-anak juga pada saat mereka sudah, khususnya saya bicara di konteks orang tua, karena anak ini kan masih tergantung orang tua ya. Anak itu dapat akses ke gawai, akses ke internet, itu kan masih diberikan, difasilitasi oleh orang tua. Nah, tentunya sebelum memberikan gawai ataupun memberikan izin untuk anak memiliki akun media sosial, anak-anak sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu bahwa di luar lingkup keluarga, dan mungkin juga bisa diberi contoh bahwa ada risiko-risiko, tidak semua teman kamu itu apa ya, manis gitu, dan menyayangi kamu sepenuhnya seperti kami, anggota keluarga, atau kakak atau adik. Dan kalau kemudian anak-anak ini punya resiko, itu bisa jadi pada saat posting atau menuliskan sesuatu di media, ada juga peluang akan ada yang mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, mungkin kata-kata yang jahat, dianggap jahat oleh anak-anak, dan kita sebagai orang tua tentunya memberikan informasi pada anak untuk secepatnya menceritakan jika menghadapi tersebut kepada orang tua, dan kemudian tentu diberitahukan juga langkah langsung yang bisa dilakukan kalau yang dikenal ini nggak terlalu kenal baik, ya sudah, putuslah pertemanan gitu. Jadi kompleks ya Kak Vero ya, mempersiapkan anak terlebih dahulu untuk bersosialisasi itu harus dimulai juga di ruangan real gitu, di kehidupan nyata anak-anak, karena itu prakteknya akan sama gitu. Nah, orang tua harus bisa memberikan pahaman ini pada anak-anaknya, gitu Kak Vero. Baik, jadi emang harus ada di kondisi real juga ya. Betul, betul. Jadi anak-anak memang harus didorong lebih banyak interaksi di dunia real dulu sebelum mereka kemudian bisa betul-betul exercise hak-hak mereka untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi di ruang digital itu. Orang tua ya harus paham aspek-aspek yang hal-hal yang berbahaya yang harus diketahui oleh orang tua dan kemudian menginformasikan ke anak. Nah, kami pernah dengan UNICEF tahun lalu, memang tidak khusus mengenai cyberbullying, Kak Vero, tapi kami melakukan assessment untuk melihat baseline kondisi dasar perilaku anak dan orang tua di ranah digital itu seperti apa. Nah, khusus untuk aktivitas anak di ranah daring itu kan banyak ya, dan hampir dari 98% anak yang jadi responden kami di 3 provinsi besar, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, populasi sampelnya cukup tinggi. Mereka menyatakan mereka senang dengan internet yang dia akses. Dan apa saja yang dilakukan, aktivitasnya banyak, mulai dari belajar mandiri, hiburan, kemudian permainan, kemudian komunikasi, mencari teman ataupun komunikasi dengan anggota keluarga, kemudian ada juga live streaming, dan juga media sosial. Paling banyak itu mereka katakan pakai untuk belajar dan mencari teman. Nah, di belajar saja, apa saja yang digunakan, itu kan banyak aplikasi yang dipergunakan. Dan kemudian juga di hiburan dan mencari teman, itu juga aplikasi-aplikasi yang dilakukan, ini semuanya punya fitur untuk berkomunikasi dengan orang lain secara digital. Nah, di situ ada risiko-risiko yang mereka hadapi, karena anak-anak kita kan akan mengenal orang asing, dan mereka karena polosnya, bahkan di survei ini mengatakan bahwa orang yang mereka begitu dia sudah berkomunikasi, kenalan dengan teman sebaya ataupun bisa jadi orang dewasa di media sosial, dia sudah dengan yakin menyebut mereka-mereka ini adalah teman
temannya gitu. Dan mereka dan nggak merasakan kekhawatiran apapun gitu untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang-orang ini. Nah, ini yang kemudian orang tua tentu harus respon dengan bijak gitu. Eh, Mulai meyakinkan nggak semua orang yang dikenal melalui aplikasi media sosial ataupun aplikasi-aplikasi percakapan itu bisa dipercaya profilnya, apakah mereka betul-betul anak seusia mereka, ataukah betul-betul dia itu seorang guru yang care dan betul-betul mau mendampingi dia dan seterusnya. Itu Kak Vero. Maaf panjang banget. Gak apa-apa Mbak Ciput, saya juga jadi belajar, saya malah jadi penasaran. Berarti kalau berdasarkan survei itu, anak-anak itu banyak mencari teman itu melalui aplikasi-aplikasi permainan gitu-gitu mungkin ya? Permainan, kemudian media sosial, bahkan di aplikasi-aplikasi perpesanan yang ada, itu kan sekarang ada juga community, ada channel-channel yang mereka bisa akses. Semua aplikasi digital yang ada portal ataupun menu percakapan antar user di dalam aplikasi itu memungkinkan anak-anak kita itu berinteraksi dengan orang asing, Kak Vero. Dan tanpa kesadaran anak-anak sejak awal diingatkan oleh orang tua, informasi apa saja yang nggak boleh dibagi, gitu. Nah, termasuk perlindungan data pribadi ini kan penting. Kita ingat lagi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak sekali anak-anak yang jadi korban grooming ini karena mereka terlalu terbuka membagi semua privasinya di dunia digital yang dia nikmati itu. Termasuk di platform game daring ya, Kak Vero. Itu kan kita terakhir-terakhir ini ada beberapa kasus yang terungkap. Ada anak SD korban grooming dari pemuda usia 20 tahun. Karena percakapan mereka masuk di mempergunakan game yang sama, kemudian anak ini jadi korban grooming dengan kebaikan-kebaikan di awal yang dilakukan oleh teman ini, teman tanda petik ini. Diberikan top up ataupun ada yang di-upgrade levelnya, dibantu untuk upgrade levelnya dengan janji dikasih diamond dan seterusnya. Dan selanjutnya anak-anak ini kemudian diminta informasi data pribadi yang kemudian lebih private. Mereka bisa berkomunikasi lebih intens, yaitu melalui aplikasi perpesanan yang ada di HP anak gitu. Saya nggak sebut mereknya ya. Iya, iya. Itu kemudian intens, para groomer itu akan cenderung mengisolasi anak ini, membawa anak ini untuk kemudian membatasi dirinya untuk komunikasi dengan orang tua ataupun teman-temannya. Dan mulai normalisasi berbagai perilaku-perilaku yang akhirnya mengarah ke perilaku seksual. Itu yang sampai jauh yang kasus-kasus yang sudah didampingi oleh teman-teman kita, baik di Kementerian PPPA atau teman-teman lain di daerah yang sudah menerima pengaduan child grooming maupun sampai kemudian eksploitasi anak di ranah digital itu, Kak Vero. Baik, terima kasih banyak Kak Ciput. Jadi hati-hati di G-Friends ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang baru kenal sebentar udah dianggap teman langsung, udah dianggap sedekat itu. Padahal belum pernah ketemu orangnya, belum pernah lihat apakah emang dia aslinya sesuai dengan profile picture-nya atau enggak gitu ya. Apakah benar-benar sebaya atau enggak gitu. Jadi emang hati-hati banget di G-Friends nih untuk membiarkan anak bermain di secara daring gitu ya. Terima kasih banyak Kak Ciput, abis ini kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Dan ini sebenarnya masih agak berhubungan nih dengan apa yang disampaikan Kak Ciput. Mau nanya ini selanjutnya ke Mbak Ike gitu. Gimana sih pola parenting yang dibutuhkan anak di era sekarang agar mereka itu bisa masuk ke dunia digital dengan aman dan nyaman? Terlebih banyak kasus yang disampaikan oleh Mbak Ciput tadi. Silakan Mbak Ike. Kalau secara singkatnya supaya gampang diingat, AATU. Aman, akrab, teladan, dan up to date. Pertama, aman supaya anak-anak itu merasa dunia nyata itu aman, sehingga mereka nggak perlu lari ke dunia maya. Banyak sekali
Jadi sekarang itu seperti terbalik, yang dunia maya itu yang prioritas, dunia nyata yang kedua. Karena dunia nyatanya tidak aman. Tidak aman tuh maksudnya begini, kalau di rumah itu merasa kesepian, maka anak akan lari ke dunia maya. Kalau di dunia nyata mereka tidak bisa berprestasi, mereka akan cari prestasi dari dunia maya. Di dunia nyata tidak bisa cari teman, akan cari teman lewat dunia maya. Jadi yang pertama pola parentingnya adalah buat anak merasa aman di dunia nyata. Terutama langkah pertamanya merasa aman di rumah. Yang kedua adalah akrab. Supaya anak merasa dunia nyata itu fun, menyenangkan, nggak perlu cari kesenangan berlebihan di dunia maya. Kemudian pastikan teladan, jadi orang tua sendiri memberikan teladan bahwa dunia nyata itu yang prioritas, dunia maya itu yang kedua. Caranya ya jangan sampai orang tua itu smartphone, teleponnya menjadi lebih penting daripada anak-anak. Teleponnya menjadi lebih penting daripada waktu keluarga, waktu ibadah, waktu interaksi dengan keluarga. Jadi aman, akrab, teladan, dan up to date. Supaya orang tua sendiri juga paham ada aplikasi apa, seperti apa, cara penggunaannya apa. Jangan ragu untuk bertanya dan belajar bersama dengan anak, karena justru anak lebih senang kalau ditanya dan bisa ngajarin orang tuanya. Kurang lebihnya gambaran secara umumnya seperti itu, Kak Safero. Baik, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ike. Jadi emang aman, akrab, teladan, dan up to date ya AATO tadi gitu. Nah, di Gfriends juga mungkin em, salah satu cara supaya aman memang ketika sama anak, mungkin kalau ngobrol harus didengerin dan jangan dijudge ya. Karena mungkin tiap orang tua dengan anaknya punya zaman yang berbeda. Jadi makanya tadi kalau aku tangkap dari Mbak Ike, emang itu kita bisa saling belajar Mbak Ike ya, antara orang tua dengan anak ya. Betul sekali. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ike. Dan selanjutnya kembali lagi ke Kak Tata. Nah, Kak Tata gimana sih bagaimana kita bisa memberikan pemahaman mengenali tanda-tanda bahwa anak dari orang tua itu mungkin sedang mengalami cyberbullying gitu. Ada tanda-tandanya gitu nggak sih yang bisa kita kenali secara ya baik secara spesifik ataupun secara general gitu. Silakan Kak Tata. Kalau tanda-tanda sebenarnya bisa dilihat kalau kita dekat, kalau merujuk dari yang tadi disampaikan Mbak Ike, menurutku kalau kita sebagai orang tua punya kedekatan dengan anak, biasanya kita bisa lihat tanda atau gejalanya itu dari perilaku atau mood anak. Jadi misalnya kita bisa lihat, oh ternyata ada perubahan perilaku online nih. Anaknya kita atau misalnya adik kita di rumah itu tiba-tiba berhenti menggunakan media sosialnya atau platform online-nya. Atau misalnya tiba-tiba jadi berhenti bermain games, misalnya tidak berani untuk bermain games. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat kalau misalnya ada ketakutan atau kecemasan yang muncul ketika mereka menggunakan teknologi. Jadi mereka itu tiba-tiba merasa takut, merasa cemas saat menggunakan ponsel atau internet. Itu bisa jadi indikasi bahwa mereka merasakan ada tekanan online yang dihadapi oleh mereka karena bully atau ada diskriminasi atau stigma lainnya mereka dapat dari penggunaan ponsel atau internet tersebut. Kemudian tanda berikutnya itu berhubungan dengan eh, mengalami perubahan mood yang drastis. Jadi mereka bisa jadi lebih cepat marah, lebih mudah untuk rasa cemas, sedih. Mungkin ada yang sampai kayak takut untuk pergi ke sekolah atau takut keluar dari rumah karena mungkin dia akan bertemu dengan pelaku yang mengancam dia untuk melakukan kejahatan yang tidak hanya sekedar di ranah online, tapi itu berlanjut ke ranah offline. Dan kalau misalnya adik-adik ini masih sekolah, biasanya akan kelihatan ada penurunan dalam prestasi sekolah. Jadi biasanya cyberbully itu akan mengalihkan perhatian mereka dari pelajaran yang kemudian mengakibatkan penurunan prestasi sekolah. Dan menurutku kalau bicara soal tanda-tanda itu sebenarnya kita tidak bicara soal anak yang jadi korban, tapi kemudian harus aware bagaimana dengan tanda-tanda mereka yang adalah masih anak-anak, tapi dia juga adalah jadi pelaku cyberbully. Menurutku itu tanda-tanda yang harus diwaspadai juga. Misalnya mungkin anaknya jadi lebih agresif, jadi lebih sering atau mudah untuk memukul orang, mendorong, berkata-kata kasar misalnya. Itu bisa jadi salah satu tanda bahaya anak punya kecenderungan menjadi pelaku cyberbully. Kemudian dia menjadi punya rasa yang
empati, rasa empatinya itu jadi berkurang kayak gitu. Atau misalnya jadi lebih sering melanggar aturan atau kayak tidak mau diatur gitu. Seperti itu Kak Vero. Oke, terima kasih banyak Kak Tata. Ini menarik di Jifren. Jadi emang yang harus diwaspadai itu dua hal, berarti nggak cuma anak sebagai korban cyberbullying, tapi diwaspadain juga jangan-jangan anak itu malah sebagai pelakunya ya, pelaku cyberbullying. Dan itu tanda juga disampaikan tadi, misalkan jadi lebih agresif dan lain-lain gitu. Jadi emang ya sebagai parents, orang tua, cukup banyak tugasnya untuk bisa untuk bisa apa ya, untuk bisa mengawasi anak di dunia yang digital ini. Yang digital itu kan bisa dibilang selalu aktif 24 jam, dan banyak yang kadang itu di luar dari kendali orang tua itu sendiri. Terima kasih banyak Mbak Tata untuk sharing dan sudah ngingetin juga, nggak cuma waspada sebagai korban, tapi waspada juga jangan sampai anak jadi pelaku gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Mbak Ciput. Nah, Mbak Ciput mau nanya dong, gimana sih Mbak data dan tren terkini mengenai perilaku online anak-anak dan berbagai risiko cyberbullying yang memungkinkan terjadi, spesifik mungkin khususnya di Indonesia? Iya, Silakan Mbak. iya, betul. Tadi balik sebagian tadi saya udah spill ya, survei yang kami lakukan. Meskipun ini dilakukan hanya di 3 provinsi, sampelnya tapi juga tidak hanya anak tapi juga orang tua, karena tadi ingin memotret perilaku kedua pihak ini yang sangat penting. Ada 500 anak yang jadi responden. Eh, di sini tadi 86% aktivitas utama yang dilakukan anak-anak selama mereka daring itu adalah untuk mengobrol dan berteman. Ini yang paling banyak kedua, sedangkan yang pertama itu adalah mengakses konten hiburan seperti film dan video. Jadi meskipun banyak aktivitas positif yang lain, dua kegiatan besar ini yang paling banyak dilakukan anak. Dan anak-anak mengaku, 70% dari anak-anak ini mengaku bahwa mereka, orang tuanya nggak memperlakukan aturan apapun bagi mereka terkait penggunaan internet anak-anak, baik itu diakses dimanapun, mau diakses di HP-nya, diakses di rumah melalui komputer di rumah, diakses di sekolah, mereka nggak ada melakukan pembatasan. Dan ini kalaupun ada yang diberikan pengaturan oleh orang tuanya yang 30% tadi, aturannya masih hanya fokus pada durasi. Jadi lamanya waktu yang digunakan anak untuk mengakses internet. Baik itu untuk belajar, untuk hiburan, ataupun lain-lain. Dan hanya 21% dari anak-anak ini yang mengaku mereka mengikuti aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian anak-anak juga lebih dari separuh anak ini mereka sampaikan tidak cerita tentang pengalaman mereka saat mereka berkegiatan daring. Namun yang 49% itu dia paling kalaupun cerita itu kepada teman. Dan ini anak-anak yang tidak punya hubungan baik dengan orang tua, yang akrab tadi disebut Kak Ina, mereka nggak akrab dengan orang tuanya, itu cenderung sama sekali nggak cerita dengan orang tuanya. Dan sebaliknya 43 atau 44% orang tua yang jadi responden menyatakan anak-anaknya cerita kok tentang kegiatan daringnya ke orang tua. Jadi itu apa namanya perbedaannya. Kemudian nah ini hal-hal yang tadi dikhawatirkan tentang mereka membagi informasi pribadi. 32% anak yang jadi responden menyatakan mereka membagikan informasi pribadinya dengan orang yang belum mereka kenal secara langsung. Jadi artinya cuma kenal di ranah daring aja, mereka udah nggak takut gitu atau nggak merasa ragu untuk membagikan informasi pribadi. Dan 24% dari anak-anak ini mereka mengaku mereka pernah bertemu secara langsung dengan orang yang mereka kenal di ranah daring yang sebenarnya ya mereka nggak terlalu kenal baik.
Jadi misalnya baru disapa sekali, kenalan dalam satu kali percakapan, kemudian diajak ketemu, mereka nggak ragu untuk ketemu. Dan ini tentunya juga risikonya sama Kak Safero untuk anak-anak penyandang disabilitas loh. Anak-anak penyandang disabilitas ini kan juga banyak sekali yang saat ini memang memerlukan gawai untuk keperluan pembelajaran mereka atau untuk rehabilitasi mereka. Dan 26% dari responden kami yang anak penyandang disabilitas, mereka mengatakan mereka pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang mereka kenal secara daring. Ini hal-hal yang berisiko yang sudah dilakukan anak-anak. Kemudian yang perundungan, ini data kami 42% anak menyatakan mereka tidak nyaman atau takut dengan pengalaman daringnya. Dan pada saat digali dari 42% ini hampir separuhnya mengatakan pengalaman buruk itu adalah mengalami perundungan, jadi kurang dari separuh, dan lebih dari separuh, kurang sedikit saja ini selisihnya antara dua kelompok yang mengalami perundungan. Satu lagi itu adalah anak-anak melihat konten bermuatan seksual. Itu dua pengalaman buruk yang menakutkan buat anak-anak dan merasa tidak nyaman. Dan ini sepertiganya itu yang mengaku demikian tadi, bahwa mereka telah melihat konten bermuatan seksual, itu adalah anak penyandang disabilitas. Jadi hal berikutnya ini tentu perundungan yang dialami, ada juga yang anak-anak ini 2% dari anak yang merasa tidak nyaman tadi, ini meskipun sedikit tapi cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, karena mereka sudah pada tahap akan dieksploitasi. Karena mereka mengaku telah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual yang tadi saya ceritakan contohnya. Jadi ini pasti sudah intens komunikasi dengan orang lain yang dia anggap teman tadi, 2% dari mereka. Nah, ini kan survei di 3 provinsi besar dengan responden 500. Kemudian teman-teman di Child Fund ini juga tahun kemarin melakukan survei memang spesifik tentang perundungan, Kak Safero. Ini memang kami dukung untuk melakukan kegiatan ini dengan platform pembiayaan yang berbeda dibanding UNICEF, dan mereka melakukan survei untuk anak remaja usia 13 sampai 24 tahun. Jadi gabungan antara anak yang jadi sekolah menengah ke atas sampai di perguruan tinggi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan NTT. Respondennya ada 1.600, sebagian besar itu responden perempuan, ada 968 responden perempuan, dan paling banyak respondennya adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian hampir setara itu 400-an itu siswa sekolah menengah atas dan siswa SMP. Dan temuannya adalah hampir 50%, yaitu sebesar 49,1% siswa sekolah menengah dan mahasiswa ini mereka menjadi pelaku. Jadi telah melakukan intimidasi terhadap orang lain di ranah daring. Jadi mereka sudah mengaku mereka pelaku perundungan. Dan hampir 60% siswa yang mengaku mereka jadi korban perundungan. Kami pernah membahas hasil kedua survei dengan expert konsultan yang membantu kami mensupervisi pelaksanaan survei ini. Mereka dari Afrika Selatan. Kami tanyakan, apakah hasil survei dengan responden yang kecil, kemudian hanya di sebagian wilayah Indonesia, apakah dapat kami generalisasi untuk situasi Indonesia? Disampaikan bahwa sebetulnya hasil survei ini gambarannya nggak jauh beda dengan survei-survei lain yang juga mereka lakukan di negara-negara lain, termasuk di kawasan Uni Eropa, Amerika, dan juga Asia. Jadi secara teknis disampaikan oleh tim konsultan ini bahwa ini bisa saja menggambarkan secara umum gambaran di Indonesia.
Kemudian tadi ya terkait perundungan di ranah siber, tadi sudah ada datanya. Kemudian siapa sih yang lebih berisiko antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk jadi korban perundungan? Hasil survei ini menyatakan sama risikonya, Kak Vero, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi persentasenya tidak tidak terlalu beda gitu. Namun demikian, anak laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pelaku, sedangkan anak perempuan peluangnya lebih tinggi untuk jadi korban. Nah, ini yang kami lihat untuk kategori usia lain pada saat melihat di usia yang lebih rendah, jadi 15 tahun ke bawah, jadi bisa jadi juga masih ada anak yang di usia SD, persentasenya antara yang jadi pelaku dan jadi korban ini 53% jadi pelaku dan 64,5% jadi korban. Gambaran ini sebetulnya menunjukkan juga sebagaimana survei nasional yang kami lakukan di tahun 2018 dan tahun 2021. Ini namanya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kak Vero dan teman-teman lidik lainnya. Mereka usia 13 sampai 17 tahun. Jadi surveinya nasional di Indonesia dengan sampling yang bisa dipertanggungjawabkan cukup untuk bisa mengestimasikan angka nasional. Prevalensi yang masuk kategori kekerasan di ranah daring yang ada di pertanyaan survei ini, itu yang masuk kategori kekerasan seksual non-kontak. Jadi kami mendiferensiasikan kekerasan seksual itu jadi dua bentuk, kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual non-kontak. Dan kemudian dari 4 pertanyaan yang ada di kategori ini, itu semuanya adalah kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dan terjadi di ruang digital. Prevalensinya anak perempuan itu 2 kali lipat dari anak laki-laki yang jadi korban. Persentasenya anak perempuan 4% dan anak laki-laki 2%. Itu 3 tahun terakhir sebelum maksudnya selama kurun 3 tahun sebelum survei pada saat sebelum survei dilakukan tahun 2021 berarti antara kurun waktu 2018 sampai 2021 Kak Vero. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, kalau setahun terakhir siapa saja yang masih mengalami kekerasan seksual non kontak ini? Ini berita bagus sebetulnya. Karena pada saat ditanyakan pengalaman 12 bulan terakhir 12 bulan ya. 1 tahun terakhir itu prevalensinya kecil sekali. Jadi nggak sampai 1% untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan nggak sampai 1% juga, tapi lebih tinggi. Dia hampir 3 kali lipat anak laki-laki. Jadi anak laki-laki 0,37%, sedangkan anak perempuan 0,95%. Artinya apa? Ini termasuk kegiatan-kegiatan LIPDIK ini yang menjadi gerakan nasional. Kita kan udah hampir ini di akhir periode kabinet ini kan kita terus melakukan gerakan siberkreasi, literasi digital. Artinya kita setidaknya berhasil untuk melindungi anak-anak kita yang tadinya jadi korban, kemudian mereka stop nggak jadi korban lagi. Gitu, Kak Vero. Ya baik. Wah ini datanya banyak banget. Nah, mungkin satu pertanyaan tuh, Mbak Ciput, data ini apakah ada data yang sudah dilepas ke publik yang bisa diakses gitu? Sudah ada di website Kemen PPPA dan ini Oke, juga ada di di-launching website tahun lalu. KPPPA ya. Heeh. Nah, jadi friends kalau mau nyari data-data itu tuh bisa banget di websitenya KPPPA dan Ya, ini data itu mungkin bisa. judulnya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Oh, langsung ada bukunya. Iya. Nah, itu ada PDF-nya di websitenya Kemen PPPA. Ya, nah, tuh jadi di Friends itu ada PDF-nya bisa diakses dan data-data itu mungkin kalau di Friends ada yang bergerak di bidang ya literasi digital untuk anak ataupun hal-hal lain bisa juga dijadikan dasar untuk pembuatan konten. Iya. Biar mengurangi bukan mengurangi ya, tapi biar bisa membuat pemahaman lebih gitu mengenai cyberbullying ini baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi makasih banyak Mbak Ciput udah di-share data-datanya. Gitu, dan selanjutnya kita ke Mbak Ike. Nah, ini karena udah dibahas tadi
di-spill dikit-dikit soal terkait dengan psikolognya, kira-kira apa ya Mbak yang harus dilakukan orang tua kalau mendapati anak itu ternyata menjadi korban cyberbullying, dan bagaimana kalau Mbak Ika ada informasi juga mengenai tanda-tanda anak mengenai cyberbullying. Tadi kan Mbak Tata juga udah ngomong, tapi kalau Mbak Ika mau menambahkan juga boleh. Tapi mungkin sekaligus aku mau nambahin dikit, karena pertanyaannya kan memang apa yang harus dilakukan orang tua kalau mendapati anaknya menjadi korban cyberbullying. Tapi kalau bisa ditambahkan juga, kalau anaknya ternyata menjadi pelaku cyberbullying gitu, kira-kira seperti apa gitu, Mbak Ika? Silakan Mbak Ika. Ya, tadi yang disampaikan Mbak Tata sudah sangat lengkap, bahwa kita bisa melihat dari kondisi emosi anak yang menjadi kurang stabil, baik yang jadi gampang marah, gampang nangis, menghindari hal-hal yang tadinya dia suka lakukan, sekarang dia tidak lakukan lagi, dan juga mempengaruhi konsentrasi belajar dan pergaulan sehari-harinya. Kalau kebetulan kita yang menjadi orang tua dari korban maupun pelaku, yang pertama pasti kita perlu mengendalikan perasaan kita sendiri dulu. Untuk tidak bereaksi secara berlebihan, karena kalau anak kita jadi korban, wajar kalau orang tua menjadi bereaksi marah atau sedih, tetapi kalau orang tua menampilkan ekspresi yang berlebihan, anak menjadi membatasi bercerita nanti. Saya jangan cerita lagi, nanti mama saya jadi sedih. Saya jangan cerita lagi, nanti papa saya marah-marah, marahnya menyeramkan. Jadi perlu dikendalikan, dan itu bagian yang paling susah sepertinya ya, Kak Safero. Kemudian kita juga perlu sebagai orang tua introspeksi. Jangan-jangan tanpa sadar kita juga suka membuli anak kita dengan perkataan-perkataan di rumah, sehingga ketika dikenakan cyberbullying ini, anak-anak menjadi awalnya ada normalisasi yang terima. Ada juga yang seperti itu. Atau mereka yang dibully di rumah, mungkin bukan bully, verbal abuse gitu ya, sering diberikan Iya, perkataan-perkataan yang dimarahin gitu ya, kurang, dengan kata-kata yang kurang iya, enak gitu ya. kurang enak, sehingga mereka terbiasa juga untuk menyampaikan itu kepada orang-orang yang mereka anggap kurang becus. Misalkan kalau sering diejek karena bagian tubuhnya, jadi mereka terbiasa juga untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Gitu. Kemudian pastinya kalau anak kita sebagai pelaku, ya ada konsekuensinya. Seperti tadi video edukasi dari siberkreasi, ada kata-kata yang bagus yang saya catat, hukum di dunia nyata berlaku juga untuk dunia maya. Perlu diingat juga, jadi perlu ada konsekuensi yang orang tua berikan. Begitu Kak Safero kurang lebihnya. Baik. Jadi emang yang terakhir itu aku setuju juga sih. Jadi banyak mungkin sekarang orang itu ngerasa di dunia digital itu mereka lebih terlindungi atau lebih lebih bisa karena anonim. Ya, benar. Jadi karena anonim jadi ngerasa lebih bebas gitu ya. Padahal hukum yang di dunia nyata itu bisa berlaku sama juga ke hukum yang di dunia digital gitu ya. Betul, secara cyber psikologinya orang itu merasa anonim, dan ketika anonim merasa bebas melakukan segala hal. Iya, benar. Terima kasih banyak Mbak Ika, kita udah diingetin soal itu. Gitu, selanjutnya kembali lagi ke Mbak Tata. Mbak Tata, gimana sih kita bisa memberikan informasi mengenai upaya pencegahan agar anak itu nggak jadi korban atau bahkan pelaku cyberbullying? Gitu, gimana cara kita bisa memberikan informasi-informasi itu dalam bentuk upaya pencegahannya? Silakan Mbak Tata. Terima kasih Kak Safero. Kalau terkait dengan bagaimana bisa kasih informasi, yang pertama menurutku adalah kita mengisi diri kita baik sebagai orang tua, mengisi diri kita sebagai kakak di rumah, karena aku yakin teman-teman yang hadir di sini juga tidak semua mungkin orang tua, ada yang punya adik di rumah atau mungkin aktif bermedia sosial. Jadi kita bisa mengisi diri kita dengan pendidikan dan kesadaran
terkait dengan cyberbullying. Kita jadi tahu bagaimana kalau cyberbullying itu dapat merusak mental dan emosional korban. Dan karena aku dan teman-teman itu berasal dari komunitas kreator konten digital yang fokus ke isu kesehatan reproduksi, menurutku teman-teman sekarang sudah dengan bebas bisa mengakses informasi, termasuk informasi terkait dengan cyberbullying ini. Nah, itu bisa diakses di website tadi ada Kemen PPA, kemudian menurutku teman-teman siberkreasi itu punya akses website literasi digital yang bisa akses informasinya dengan gratis, atau teman-teman bisa melihat ada Instagram namanya Creator Content Case Pro. Di dalamnya itu teman-teman selain membahas Case Pro, tapi juga membahas soal bagaimana berinternet yang aman dan baik dan bebas dari cyberbullying. Dan yang berikut menurutku adalah eh, sebagai orang tua tadi ya membangun hubungan dan kedekatan dengan anak kita. Dan kemudian menurutku dari situ itu bisa muncul ada pengawasan atau ada obrolan terkait dengan etika penggunaan media sosial. Jadi kita punya kayak kesepakatan bersama dengan anak terkait dengan bagaimana aturan kamu ketika misalnya mama atau papa kasih akses kamu ke gawai. Bagaimana kamu misalnya ketika menemukan cyberbullying di akun kamu, bagaimana kamu bisa menghentikannya, misalnya dengan tidak memberikan ruang pada komentar-komentar yang negatif atau tidak menjadikan komentar-komentar jahat itu sebagai cara untuk kamu membalas dendam dan melakukan itu kepada orang lain. Dan juga perlu ada keterlibatan komunitas yang menurutku di sini. Jadi usaha untuk mencegah anak untuk tidak jadi korban atau pelaku itu tidak hanya dibebankan pada orang tua, tapi bagaimana kita yang misalnya adalah guru di sekolah, kita yang adalah pendamping di komunitas, kita sebagai masyarakat yang lebih besar yang menggunakan platform media sosial itu bisa sama-sama bekerja dalam upaya pencegahan cyberbullying. Jadi sama-sama menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung, misalnya sharing before sharing, kemudian think before posting. Jadi secara bertanggung jawab menggunakan media sosial kita. Bahkan kalau misalkan teman-teman yang di sini aktif menjadi kreator konten di media sosial, sebenarnya kita punya privilege menggunakan media sosial kita sendiri untuk menghentikan perilaku cyberbullying itu. Misalnya mereport konten atau postingan atau komentar yang kita ketemu di media sosial, atau teman-teman bisa ikutan membuat konten reels, poster, dan lain-lainnya untuk kasih tahu dan kasih informasi ke orang lain terkait dengan cyberbullying itu apa, bentuknya itu seperti apa. Itu kemudian bisa membanjiri internet kita itu dengan informasi yang positif terkait dengan ini, dan teman-teman yang jadi pelaku, kecenderungan menjadi pelaku, itu punya pemikiran untuk berpikir lagi terkait tindakan yang akan dilakukan di ranah online, dan teman-teman menjadi korban itu tahu bahwa mereka itu punya ruang yang aman di dunia online dan mereka tahu di mana mereka bisa dapat support atau dukungan ketika mereka menjadi korban. Yang terakhir menurutku adalah kalau kita sadar anak itu punya kecenderungan jadi korban atau pelaku, sebaiknya konsultasi ke ahlinya. Jadi bisa ke psikolog atau ke ahli lainnya yang menurut kita itu bisa mensupport anak kita yang jadi korban atau jadi pelaku dari cyberbullying. Kayak gitu Kak Vero. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata udah dikasih berbagai eh, tips and trick terkait upaya pencegahannya gitu ya. Jadi emang ya tetap penting juga untuk bisa mengisi peran secara utuh ya. Peran secara utuh jadi nggak cuma fisiknya aja hadir tapi berperan juga gitu sebagai Ya, keluarga, sebagai teman dan lain-lain. Baik, selanjutnya ke Mbak Ciput. Nah, Mbak Ciput, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi orang tua dan anak dalam menjaga keamanan secara online atau daring? Dan gimana solusi yang bisa diterapkan oleh orang tua untuk hal ini? Silakan, Mbak Ciput. Ya, ini sebetulnya relate dengan jawaban Mbak Ina tadi ya, untuk yang AATU tadi. Dan untuk melakukan tadi, memastikan anak aman, kemudian anak akrab dengan orang tua mampu memberikan teladan, dan terus up to date, itu kan semuanya berhulu di kapasitas pengasuhan orang tua. Menjadi orang tua itu semakin sulit saat ini dibanding mungkin generasi orang tua kita ya, yang saat itu perkembangan teknologi digital, lingkungan digital tidak semasif saat ini.
Eh, dan ini juga diketahui pasti teman-teman Lidik tahulah dari siberkreasi tingkat literasi digital penduduk Indonesia itu seperti apa. Eh, dan dimulai dari paling sederhana, yaitu perlindungan data pribadi. Orang tua eh, banyak yang nggak paham bahwa privasi anak itu harus dilindungi karena apa saja yang kita taruh di daring itu akan ada di sana seumur hidup ya, bisa di trace back dan meskipun kayaknya sudah kita hapus itu bisa aja nanti muncul kembali. Dan dengan sadar orang tua saat ini banyak sekali dicontohkan juga terutama selebriti ataupun influencer yang mempublikasikan kehidupan anak-anak mereka secara terus-menerus. Jadi anak-anak terbiasa ditampilkan di media sosialnya segala aktivitas anak dengan alasan karena memang mereka ingin pamer mungkin ya kelucuan anak-anak mereka ataupun dengan alasan ingin berbagi informasi perkembangan anak dengan sanak keluarga yang jauh yang bisa terhubung hanya melalui media sosial. Tujuan-tujuan baik ini tanpa dipahami risiko-risiko yang dihadapi anak lebih lanjut. Termasuk kan sebetulnya banyak juga yang sudah dialami gambar-gambar anak disalahgunakan oleh pengguna apa atau penyelenggara sistem elektronik lainnya. Nah, ini satu hal yang kemudian termasuk orang tua juga nggak paham bahwa ada kewajiban semua pengembang aplikasi digital, apapun itu PSE, kan juga harus mempunyai sistem atau protokol untuk penyediaan parenting control atau pengaturan orang tua. Nggak paham, dan ini nggak pernah dimanfaatkan sama sekali untuk bisa memastikan anak-anak mereka terlindungi. Dan tentu sebetulnya hulunya ya di pengasuhan ya Mbak Ine ya, karena ya kapasitasnya tidak ada. Kita belum ada mekanisme pelatihan-pelatihan pengasuhan calon orang tua. Bahkan sebetulnya secara kebijakan itu sudah ada diatur misalnya untuk pendidikan calon pengantin. Itu kan sebetulnya harapannya termasuk pengasuhan yang basic itu. Nah, itu belum berjalan secara optimal. Dimulai dengan ketidakmampuan berkomunikasi yang efektif dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Anak-anak ini kan nggak seperti kita orang dewasa yang mungkin bisa multitasking. Mereka biasanya kalau sedang melakukan satu hal ya fokus di satu hal. Dan kemudian orang tua mengajak berkomunikasi dengan anak, memberikan perintah, itu juga tidak cukup jelas. Itu satu contoh saja. Yang kemudian anak tidak paham atau orang tua tidak melakukan klarifikasi ulang lagi pada anak. Apakah anak sudah memahami instruksi atau perintah atau informasi yang disampaikan orang tua. Nah, itu penting dan sering dilupakan dan akhirnya ya berujung pada kemudian mengatakan anak nggak nurut sama orang tua, anak nakal, apa namanya bandel dengan kata-kata yang negatif seperti itu. Komunikasi untuk jadi akrab ini sangat penting, termasuk kelekatan dengan anak supaya anak-anak tadi kalau nggak akrab dan merasa bahwa orang tuanya bisa dipercaya, punya teladan yang baik dan asik karena up to date, bisa mengetahui perkembangan-perkembangan yang ditanyakan anak kepada orang tuanya, ya gimana anak bisa merasa aman di rumah. Apalagi nanti ada perilaku-perilaku tadi yang berujung pada kekerasan pada anak. Banyak kasus-kasus anak-anak korban grooming yang sampai kemudian eksploitasi di ranah daring, ini mereka adalah anak-anak yang sebetulnya haus kasih sayang. Tadi Mbak ini sempat sebut tuh. Jadi apa yang nggak didapatkan di rumah, dicari anak-anak di luar. Dan karena dia lebih banyak saat ini keterbatasan, saya pikir tantangan di perkotaan maupun pedesaan itu kurang lebih sama. Kalau di perkotaan karena keamanan di jalan, kemudian kemacetan dan seterusnya,
yang memaksa anak lebih banyak di rumah. Sebaliknya di daerah yang terpinggir atau jauh di pelosok-pelosok, karena akses publik yang sulit dan berjauhan, mereka juga akhirnya lebih banyak di rumah. Hal ini resikonya sama pada saat mereka punya akses internet, karena kita juga punya tujuan nasional untuk penetrasi internet itu kalau bisa ke daerah 3T itu ya harus rata, kecepatannya sama, bagus dengan di Jakarta misalnya. Hal-hal ini akan semakin sulit, Kak Vero. Dan karena itu ada satu hal yang kami coba berkontribusi nih untuk memperkuat pengasuhan ini. Kami meminta ini kewenangannya sudah didelegasikan ke pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten kota ya, yang daerah otonom, untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut Pusat Pembelajaran Keluarga atau disingkatnya Puspaga. Nanti teman-teman yang mengikuti OOTD ini boleh cek deh di kotanya masing-masing. Ada nggak Puspaga? Ada di mana alamatnya? Coba dicari. Karena memang saat ini belum seluruh kabupaten kota punya, Kak Vero. Baru ada kurang lebih sekitar 300. Jadi 300 dari dari 514-an ya. jadi Lebih ya. ya baru 60% ya yang punya. Tapi Puspaga ini bermitra dengan teman-teman HIMSI, kemudian juga di sana wajib ada konselor ataupun psikolog yang menjadi pusat konsultasi bagi warga di sana untuk kalau ingin konsultasi terkait pengasuhan positif ataupun pada saat mereka menghadapi konflik misalnya dengan anak remajanya. Nah, ini kan hal yang penting supaya persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan dan hulunya ada di keluarga itu bisa diselesaikan di keluarga dan anak-anak nggak cari keluar untuk hal-hal yang dia tidak dapatkan tadi. Itu sih, karena banyak sebetulnya isunya, tapi saya sepertinya seperti kami kemarin di pembahasan semua rancangan peraturan. Nah, saat ini kan Kominfo sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tata kelola perlindungan anak bagi PSE. Kemudian Kominfo juga sudah menerbitkan peraturan Menteri Kominfo tentang klasifikasi game. Kami melihat di situ semua aspeknya nanti kembali ke keluarga kok, kembali ke orang tua untuk memastikan pengawasan. Yang memberikan akses kan orang tua ke anak-anak ini, yang memfasilitasi orang tua. Jadi ya kalau kita nggak perkuat di hulunya ini, jadi orang tua yang asik di era digital ini ya khawatir anak-anak kita akan semakin banyak yang jadi korban. Gitu Kak Vero. Oh, baik. Terima kasih banyak Kak Ciput. Jadi emang teman-teman di Gframe bisa cek tadi ya. Di daerah udah ada belum tuh, baru di sekitar 300 kabupaten kota, dan harapannya bisa meluas terus se Indonesia karena itu jadi satu tempat yang paket lengkap ya, sampai ada konselornya juga Ya, yang ada di situ. Jadi ntar di Gfriends bisa ngecek juga udah ada atau belum gitu. Terima kasih banyak Kak Ciput informasinya. Dan selanjutnya ke Mbak Ika, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah ditanyakan beberapa kali dari tadi Mbak Ika mengenai kalau anak menjadi pelaku cyberbullying. Tapi mungkin aku coba buat lebih ringkas pertanyaannya itu, gimana tahapan-tahapan yang bisa dilakukan orang tua ketika dia tahu anaknya pelaku cyberbullying. Jadi tahapannya mulai dari dia tahu anaknya pelaku cyberbullying sampai orang tua itu bisa mengatakan kamu salah, cyberbullying itu nggak boleh. Jadi kira-kira tahapan-tahapannya seperti apa itu Mbak Ika secara singkat dan rigid gitu. Silakan Mbak Ika. Secara singkat ya, walaupun sebenarnya dilaksanakannya lumayan Alasannya susah pasti ya. panjang dan mungkin butuh lebih dari 1 hari Iya. ya. Baik, setelah bisa menguasai diri, alangkah baiknya kalau mengumpulkan informasi dulu, supaya waktu anaknya ditanya, nggak bisa mengelak. Jadi bukan lagi ditanya, kamu lakukan ini ya, tapi kita sudah punya data-data, dan kita bisa sampaikan. Alangkah baiknya kalau komunikasi perasaan itu dengan format iMessage gitu ya. Saya atau ayah atau bunda merasa sedih dan kecewa ketika membaca seperti ini.
Ayah bunda bisa bayangkan kalau ini adalah kamu yang terima pesan-pesan seperti ini, ayah dan bunda juga akan merasa sedih. Bagaimana perasaan orang yang menerimanya? Bagaimana sekarang mari kita sama-sama berproses supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi itu kurang lebih pembuka komunikasi dari komunikasi yang panjang lebar nanti akan dilakukan oleh orang tua. Lalu segera tadi seperti yang disampaikan juga dari narasumber lainnya, segera berikan komunitas yang positif untuk anak ini, pertemanan yang positif, kemudian fasilitasi cara-cara untuk dia dapat prestasi yang positif, misalkan mau ikut komunitas olahraga atau komunitas-komunitas hobi lainnya yang positif, sehingga anak bisa merasakan prestasi, kepercayaan diri lewat dunia nyata, bukan merasa hebat karena bisa menghina orang lain. Nah, seringkali secara psikologisnya orang yang suka menghina itu karena dia sendiri merasa kurang percaya diri, self-esteem-nya rendah, kurang kuat rasa confidence-nya. Dia harus melihat orang lain lebih susah, lebih jelek, lebih di bawah dia, supaya dia merasa dirinya baik-baik saja. Nah, jadi setiap pelaku tentu saja punya banyak keunikannya juga, punya banyak variasi dan spektrumnya yang berbeda-beda. Dan tadi sudah disampaikan ada baiknya juga kalau dibawa konseling karena sudah disiapkan juga institusi-institusinya supaya didalami lebih lanjut. Ini kenapa ya anakku jadi pelaku bullying gitu ya? Atau kalau kita sendiri mungkin ini tadi kan siapa tahu audiensnya bukan orang tua ya. Kita juga bisa introspeksi ke diri kita. Kok kenapa ya aku hari ini panasan gitu. Kenapa hari ini kayaknya panas dan pengen keluarin kata-kata seperti ini gitu. Pada dasarnya orang yang agresif itu adalah orang yang stres. Karena secara universal, stres akan menimbulkan reaksi fight or flight di otak dan di tubuh seseorang. Dan kalau kondisi ini terus-menerus, orang bisa stuck di fight atau stuck di flight. Stuck di fight artinya bawaannya panas terus, kayaknya sumbunya pendek. Ada apapun pengennya berdebat. Postingan kucing dia berdebat komentarnya. Postingan apapun makanan dia berdebat, ngata-ngatain orang gitu ya. Disinggung-singgung ke masalah SARA atau masalah politik. Nah, itu artinya dia stuck di fight. Bukan mungkin. Pasti dia dalam kondisi stres atau tekanan yang besar. Nah, tinggal dicari tahu stresnya karena apa. Secara psikologisnya kurang lebih seperti itu, Mas Savero. Baik, terima kasih banyak. Aku jadi dapat gambaran juga, nih mungkin di Gfriends juga dapat gambaran kira-kira dijelasin juga secara step by step-nya itu harus seperti apa gitu. Terima kasih banyak Mbak untuk penjelasannya. Dan selanjutnya di Gfriends kita masuk ke mungkin segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu segmen sesi tanya jawab. Kalau aku lihat tadi udah banyak banget ya pertanyaan di kolom chat. Kayaknya pertanyaannya puluhan lebih tuh banyak banget. Aku nge-scroll juga nggak bisa habis. Nah, tapi sebelum masuk sesi itu, kita mau kasih info juga bahwa penyelenggara kegiatan ini juga udah nyiapin hadiah bagi peserta yang aktif bertanya. Jadi 3 orang penanya yang terpilih akan mendapatkan hadiah virtual money. Gitu. Nah, sambil menunggu pertanyaannya nih lagi dikurasi oleh teman-teman literasi digital, aku mau bacain juga cara untuk mengklaim hadiahnya. Nah, di Gfriends yang nanti pertanyaannya terpilih, itu akan kita tampilkan di layar ini. Nanti di bagian bawah ditampilin pertanyaannya. Terus foto pertanyaan yang kamu kirim di kolom komentar, dan juga foto pertanyaan yang akan tampil di layar di bawah ini nanti ya. Dan lalu kirim pertanyaan tersebut ke email ootdlitdik@gmail.com. Maksimal 1 kali 24 jam. Tapi nggak perlu nunggu sampai 24 jam. Beres setelah webinarnya dikirim juga boleh banget gitu ya. Itu maksimalnya sampai besok. Nah, di Gfriends tinggal screenshot aja
bukti pertanyaan yang DigiFriends kirim di kolom chat, dan juga yang ada di tampilan streaming, jadi kirim 2 screenshot ya. Terus tulis nama asli sesuai KTP, dan juga nomor HP-nya dikirimin, serta dikasih tahu punya akun GoPay atau OVO gitu. Selanjutnya netizen tinggal nunggu aja deh balasan konfirmasi dari admin kita gitu. Dan aku mau ngingetin juga, untuk mendapatkan e-sertifikat DigiFriends bisa klik link presensi s.id/hadir OOTD 170524. Tinggal isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian udah bisa download deh e-sertifikatnya. Kalau error nggak apa-apa, karena e-sertifikat juga bakal dikirim ke email kamu kok. Bisa dicek di inbox atau spam, akan dikirim maksimal 7 hari setelah DigiFriends mengklik selesai tadi. Gitu. Nah, itu dia cara klaim hadiah dan e-sertifikatnya. Dan aku mau ngingetin udah dikirim ya di kolom chat juga cara klaim hadiah serta link presensinya. Nah, itu dia tadi cara berbagai cara untuk klaim dan hadiah maupun e-sertifikat. Dan sekarang mungkin udah siap ya buat pertanyaan. Oke, DigiFriends kalau udah siap, kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang terpilih. Itu simak pertanyaan yang dibacain berikut. Siapa tahu pertanyaan yang ditampilkan adalah pertanyaan yang DigiFriends kirimkan dan bisa berpotensi mendapatkan virtual money gitu. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Nah, untuk Kak Tata nih pertanyaan pertama. Dari Chelsea ya, dari Chelsea untuk Mbak Tata Yunita. Nah, bagaimana sih mengatasi dan menghentikan tindakan perundungan yang dilakukan secara online, serta gimana mencegah korban dari dampak emosional yang bisa berlangsung lama gitu. Silahkan, Mbak Tata. Baik, siap. Terima kasih Kak Chelsea untuk pertanyaannya. Kalau dari aku soal bagaimana kita bisa menghentikan, kalau dari kita yang melihat itu, dan kita bukan adalah korban, menurutku yang pertama bisa dilakukan adalah mereport komentar atau postingan yang punya indikasi melakukan bullying atau kemudian punya indikasi itu memberikan dampak stigma, diskriminasi, atau kekerasan kepada orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, banyak orang itu kan yang kadang-kadang kayak lihat terus mengabaikan konten atau misalnya komentar di media sosial. Yang pertama mungkin kita harus punya empati ya. Jadi kita mau membantu korban untuk mereport konten ataupun komentar di media sosial. Yang kedua yang kita bisa lakukan itu adalah jadi bystander. Jadi kita bisa follow up ke korban, tanya soal keadaannya, apakah dia dalam keadaan yang baik atau tidak, apakah dia butuh bantuan atau tidak. Kalau misalnya kita adalah korban, yang perlu kita lakukan pertama menurutku adalah harus berpikir. Berpikir dan diam sejenak, itu sebenarnya membantu kita untuk menguasai perasaan kita sebelum kita memberikan respon balik kepada orang yang menjadi pelaku dari cyberbullying itu di akun media sosial kita misalnya. Jadi ketika kita melihat ada komentar, tenang sejenak, tarik nafas, dan pikir apa tindakan yang sebaiknya dan bijak untuk kita lakukan untuk merespon hal tersebut. Karena takutnya kalau misalnya kita lihat, terus kita jadi tidak berpikir dengan bijak, biasanya kita kemudian merespon balik dan ada kemungkinan kita jadi kembali menjadi pelaku cyberbullying gitu. Kita kemudian melakukan hal yang sama dengan apa yang pelaku lakukan kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah mengabaikan komentar atau sindiran atau apapun itu yang tidak menyenangkan di media sosial kita. Jadi kita bisa mengabaikan saja, tidak dihapus misalnya atau ya tidak diberi komen balasan misalnya, itu yang bisa kita lakukan. Atau teman-teman bisa blok langsung akun dari orang yang melakukan cyberbullying itu di akun media sosial teman-teman. Kemudian yang bisa dilakukan lainnya adalah kalau misalnya kita masih anak-anak, kita bisa kasih tahu ke orang dewasa atau kepada orang yang kita percaya, misalnya orang tua atau kakak di rumah misalnya. Atau kalau misalnya teman-teman tahu pelaku itu ada di sekolah, kita bisa informasikan ke guru kalau ini adalah salah satu bentuk ancaman atau tindakan kekerasan atau yang menyakiti diri kita di media sosial. Kalau dari aku seperti itu sih Kak. Dan kalau bisa jangan kasih ruang untuk pelaku cyberbullying di media sosial. Jadi
sebanyak mungkin membanjiri kita dengan informasi yang lebih baik daripada memberikan ruang, sehingga mereka itu tidak punya kesempatan atau merasa bahwa mereka bisa melakukan itu di orang-orang yang lainnya karena melihat ada respon cyberbully yang mereka lakukan itu direspon dengan, oh berarti ini korbannya misalnya dia kayaknya menerima apa yang aku kasih nih kayaknya. Jadi dia kemudian merasa bahwa punya kuasa untuk melakukan itu kepada orang-orang lainnya lagi. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak Kak Tata. Jawabannya harusnya udah bisa menjawab ya, karena udah dijelasin secara lengkap juga. Gitu. Dan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, tuh. Nah, pertanyaan yang kedua ini untuk Mbak Ciput dari Kartika. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya cyberbullying di kalangan masyarakat? Lalu, apakah hukum Indonesia yang mengatur tentang cyberbullying sudah cukup efektif? Silakan, Mbak Ciput. Mbak Ciput, maaf, suaranya belum ada. Iya. Ya. Kalau pertanyaannya bagaimana untuk meningkatkan pencegahan, ya tadi pertama tentu kita jangan jadi bystander gitu. Seperti yang Mbak Tata sampaikan, kalau melihat ya laporkan, misalnya kita bukan korbannya, tapi ada seseorang yang kita ketahui melakukan perundungan secara terus-menerus pada seseorang, bantu untuk melaporkan. Kemudian coba reach out ke korbannya untuk juga ditanyakan apakah dia memerlukan bantuan untuk konseling dan seterusnya, jika itu berdampak secara psikologis cukup berat pada korban, dan kita bisa bantu menginformasikan ketersediaan layanan-layanan tersebut. Pasti banyak deh informasinya, kita cari di mesin pencari. Salah satu misalnya bully.id itu kan teman-teman fokus memang pada pendampingan pada korban-korban perundungan di ranah siber, dan juga turut membantu untuk menerima pengaduan. Nah, ini karena kenapa? Secara teori mungkin Mbak Ika bisa confirm nanti secara teori psikologis ya, karena ini yang selalu kami dengar bahwa korban kekerasan termasuk perundungan yang tidak direhabilitasi secara psikologis dan medis jika diperlukan atau tidak pulih sepenuhnya, mereka ada potensi untuk jadi pelaku. Karena dengan berbagai alasan, misalnya balas dendam, karena dulu ya, atau aku juga jadi korban kok. Jadi pada saat dia melihat ada seseorang yang statusnya atau kondisinya jauh di bawah dia atau dia anggap lebih buruk, dia kemudian menyalurkan rasa dendamnya ini ke orang lain. Bisa jadi dibalasnya itu bisa juga ke adiknya sendiri, ada juga yang di lingkup keluarga sendiri yang jadi korban, karena ternyata di tempat lain dia jadi korban, kemudian di tempat lainnya dia jadi pelaku. Ini hal-hal kompleks yang tentunya memang harus dihentikan dengan pencegahan primer, itu mengedukasi semua anak. Dan ini Kemendikbudristekdikti melalui Permendikbud yang terbaru tahun lalu nomor 46 tahun 2023 itu kan memerintahkan semua satuan pendidikan atau kita sering sebutnya sekolah untuk punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dan salah satunya termasuk perundungan. Ini sebagai mekanisme aktif guru, tenaga kependidikan, termasuk siswa sendiri diajak bersama-sama aktif untuk melakukan pencegahan-pencegahan tindak kekerasan di dalam sekolah. Dan pelatihan-pelatihannya diberikan untuk para pendidik itu berupa materi tentang disiplin positif. Jadi guru-guru pada saat mendisiplinkan siswa yang melanggar peraturan ataupun melakukan kesalahan, itu sesuai dengan kesalahannya. Jadi tidak melakukan hukuman fisik pada anak. Kemudian bagi siswa-siswa itu ada juga pelatihan untuk pencegahan perundungan. Modulnya ada disebut Roots gitu. Ini dibantu UNICEF juga.
Ini sudah ada di seluruh Indonesia. Memang mungkin belum semua sekolah ya dilatih, dan polanya itu adalah mewujudkan champion-champion di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak yang tadinya pelaku perundungan itu juga digandeng, dirangkul, karena ternyata sebetulnya mereka juga punya masalah di tempat lain, dirangkul dan mereka selanjutnya jadi champion untuk juga turut mengkampanyekan anti perundungan. Jadi sedini mungkin kita mencegah. Kemudian yang kedua itu memberikan penanganan yang komprehensif bagi anak-anak yang jadi korban dan juga anak yang jadi pelaku, karena kita tunduk pada undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana negara menjamin perlindungan, pemastian bahwa anak korban, anak saksi, dan anak pelaku tindak pidana itu berhak untuk tetap dipenuhi hak-haknya dan juga mendapatkan perlindungan khusus alias rehabilitasi atau restoratif justice. Nah, apakah undang-undang ini belum betul-betul berpihak? Nah, ini ada kesulitan lain dalam hal struktur di sektor hukum, aparat penegak hukum yang punya tugas untuk menindak ini secara pidana, karena sudah ada di Undang-Undang ITE kan, ancaman pidananya jelas, bentuk-bentuk tindakan yang mencakup perundungan dunia siber ini juga jelas, terutama di pasal 27 dan pasal 45. Nanti DigiFriends bisa lihat ada ancaman pidananya penjara hingga 12 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar gitu. Nah, tapi sampai saat ini kita belum pernah lihat mungkin putusan-putusan ini. Saya sendiri belum sempat mengecek di websitenya MA putusan-putusan terkait perkara-perkara perundungan siber. Tetapi kami memahami kesulitan-kesulitan penyidik yang tidak tersedia di tingkat kabupaten dan kota untuk perkara-perkara cybercrime. Jadi penyidik untuk perkara cybercrime itu hanya ada sampai di tingkat Polda saja dan jumlahnya tidak banyak. Dan tidak semua penyidiknya terlatih, apalagi punya tools untuk melakukan digital forensik. Jadi isu kita masih banyak terkait kesiapan-kesiapan sistem. Tapi kami coba selain pencegahan primer, itu adalah pencegahan sekunder, itu untuk mencegah keberulangan kasus melalui penanganan yang komprehensif pada korban maupun pelaku, khususnya anak. Gitu Kak Vero. Baik, terima kasih banyak Kak Ciput. Jadi secara peraturan memang udah ada dan kita mungkin tinggal menunggu penerapan secara rigidnya ke depannya akan seperti apa gitu. Terima kasih banyak Kak Ciput, dan selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Ike dari Dian Fardiansyah. Nah, ini pertanyaannya, apa yang mendasari seseorang melakukan cyberbullying? Karena saya merupakan salah satu korban dari perundungan. Dan gimana sih cara kita untuk mengatasi hal-hal ketika ada yang membuli kita tanpa adanya konflik dari kedua belah pihak gitu. Dari Dian Fardiansyah. Silakan Mbak Ika. Halo Dian, terima kasih untuk pertanyaannya dan saya ikut empati dengan apa yang sudah Dian alami. Semoga sekarang sudah bisa lebih teratasi lagi ya Dian ya. Kalau kena bullying, terus kita pasti mikir ya, tuh orang kenapa sih begitu sama saya? Tapi sebenarnya itu pertanyaan yang nggak perlu Dian pikirkan. Lebih baik pertanyaannya atau kita fokus untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa saya lakukan supaya perasaan saya lebih tenang, supaya pikiran saya lebih damai, supaya saya bisa mengerjakan kegiatan sehari-hari saya dengan lebih baik. Karena kalau kita mau mikirin terus, orang kenapa ya seperti itu sama saya, itu nggak ketemu jawabannya. Memang ada secara literatur, secara garis besar kita tahu, tadi sudah disampaikan, bisa jadi dulunya dia pernah jadi korban, bisa jadi dia memang dibesarkan di lingkungan yang terbiasa dengan kata-kata hujatan, dia merasa kebal hukum karena anonim. Nah, tapi pasti semua jawaban itu nggak akan memuaskan perasaan orang yang menjadi korban. Jadi alangkah baiknya kita terus berpikir
bagaimana kita bisa lebih baik. Dan saran saya untuk Dian dan juga untuk semua rekan-rekan di sini yang pernah menjadi atau masih berproses sebagai korban bullying, perbanyak yuk interaksi dunia nyata supaya kita merasa dunia maya bukan segala-galanya. Dan perkuat komunikasi dan di dalam komunitas yang sehat supaya kita nggak ngerasa sendirian. Karena seringkali korban bully itu terus merasa seluruh dunia membenci dia. Padahal nggak semuanya, bukan seluruh dunia. Segelintir orang saja. Jadi dengan menemukan, oh ternyata masih ada kok orang-orang yang baik sama saya, teman-teman nyata yang baik sama saya. Karena kan terbukti orang yang secara virtual berani menghujat, kalau face to face nggak berani ngapa-ngapain juga. Semoga saran-saran ini bisa bermanfaat buat Dian dan buat rekan-rekan di sini. Begitu Mas Safero. Terima kasih banyak Mbak Ika. Jadi ini salah satu hal yang aku pelajarin juga dari diskusi hari ini, yaitu kalau aku nangkepnya lebih kayak fokuslah ke hal-hal yang memang itu ada di dalam kendali kita ya. Jadi nggak usah mungkin terlalu mikirin atau terlalu berfokus dengan hal-hal yang di luar kendali kita, yang itu malah bikin kita makin terpuruk gitu. Emang fokus di dalam diri kita yang itu bisa bikin kita lebih menyadari lagi bahwa banyak hal-hal indah di luar sana ya, selain di dunia maya itu sendiri gitu. Terima kasih banyak Mbak Ike, Mbak Tata, Mbak Ciput udah menjawab pertanyaannya. Nah, di Friends itu tadi sesi tanya jawab kita, dan sekarang mungkin kita tampilin ulang 3 pertanyaan terpilih yang berhak mendapatkan hadiah virtual money gitu. Nah, di Friends sambil menunggu pertanyaan ditampilin, yang pertanyaan nanti tampil di screen ini jangan lupa untuk ngirim ya email ke ootdlipdik@gmail.com. Ini ada Chelsea, Kartika, sama Dian. Jangan lupa dikirim screenshot layar ini dan screenshot pertanyaan yang dikirimkan di kolom chat ke ootdlipdik@gmail.com maksimal 1x24 jam. Tuliskan juga nama asli sesuai KTP serta nomor HP yang punya akun GoPay atau OVO, dan dikasih tahu punyanya GoPay atau OVO gitu ya. Biar nanti nggak salah kirim atau nggak nebak-nebak gitu. Oke, ini sudah di screenshot ya sepertinya. Dan selanjutnya aku pengen dengar juga mungkin closing statement dari kakak-kakak narasumber hebat kita. Secara singkat saja boleh. Itu nanti mungkin yang pertama dari Kak Tata, lalu dari Mbak Ciput, dilanjutkan oleh Mbak Ika. Yang pertama silahkan oleh Mbak Tata untuk closing statement ya. Aku mengutip kata dari Jana Kasola, jadi dia bilang replace cyberbullying with cyberbelieving. Let us build each other up instead of bringing others down. Jadi ingat kalau kata-kata kita itu sangat powerful, bahkan ketika kita itu sangat powerful di media sosial. Jadi pilih dengan bijak, stop and think. Jadi coba posisikan diri kita di posisi orang lain yang akan kita komentari. Baik, terima kasih banyak Mbak Tata untuk closing statement-nya. Selanjutnya ke Kak Ciput. Silakan Kak Ciput untuk closing statement-nya. Baik, kami ingin berpesan khusus pada DG Friends ini yang hadir di sini untuk tidak menjadi bystander, tetapi justru jadi pelopor dan pelapor. Jadi pelopor untuk terus memberikan penyadaran seluas-luasnya pada lingkungan teman-teman masing-masing, penyadaran bahwa perundungan di ranah daring itu konsekuensinya sama beratnya seperti perundungan di dunia nyata. Dan konsekuensi hukumnya juga sama bagi pelakunya. Jadi berhati-hati dan terus mengingatkan, kemudian menjadi pelapor, turut melaporkan akun-akun yang punya kecenderungan untuk jadi pelaku perundungan. Demikian juga turut mendampingi, setidaknya memberikan informasi pada korban-korban perundungan di ranah daring untuk mereka supaya dapat pertolongan yang tepat, karena sebetulnya banyak sekali pertolongan yang bisa diakses baik oleh lembaga layanan pemerintah yaitu UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, itu ada di
330-an kabupaten kota saat ini, Kak Vero. Dan bisa langsung juga telepon ke 129. Ini adalah layanan hotline pengaduan yang ada di seluruh provinsi. Nanti operator kami akan memberikan layanan penjangkauan secepatnya sesuai dengan hasil asesmen kepada pengadu. Gitu Kak Vero. Untuk tetap semangat teman-teman, kita bersama tentu bisa melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi banyak orang lain dari kekerasan di ranah daring ini, khususnya perundungan. Amin. Terima kasih banyak. Mbak Ceput, untuk closing statement-nya selanjutnya dari Mbak Ika, silahkan. Adalah penting untuk selalu memilih untuk menyebarkan kebaikan. Memang kayaknya hebat bisa mengeluarkan komentar, bisa mengeluarkan analisa, tapi selalu utamakan menyebarkan kebaikan supaya kita terhindar menjadi pelaku-pelaku. Dan untuk mereka semua di luar sana yang sudah sempat mengalami, segera minta bantuan, kemudian segera perkuat segala hal di dunia nyata, jangan prioritaskan dunia maya. Baik, wah terima kasih banyak Mbak Ika, Mbak Tata, Mbak Ciput untuk closing statement-nya. Dan mungkin kalau mungkin saya sedikit gambarin, emang hari ini diskusinya menarik banget. Saya pribadi banyak belajar hal baru mengenai cyberbullying, dan anak itu bisa jadi dua sisi ya, bisa jadi pelaku, bisa jadi korban, dan memang peran orang tua, peran keluarga di situ penting untuk bisa membimbing serta berjalan berdampingan bersama anak menuju ke arah yang lebih baik. Jadi memang kehadiran itu tidak hanya dalam secara fisik, tapi juga kehadiran jiwanya untuk saling sharing, menjadi ruang yang aman buat anak, itu juga penting. Dan yang paling penting juga fokus kepada hal-hal yang memang bisa kita kontrol, bisa kita atur, dan janganlah terlalu berfokus kepada hal yang di luar kuasa kita gitu. Serta ya hukum di dunia nyata juga berlaku sama dengan yang di dunia digital. Jadi jangan sampai terlalu nyaman atau merasa aman bersembunyi di balik anonimitas, karena sekarang apapun sudah mudah di tracing, sudah mudah dicari siapa yang ada di balik layar tersebut gitu. Terima kasih banyak, dan selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu. Nah, pasti udah berempat juga sama Kak Ciput, Kak Tata, dan Mbak Ika. Jadi kita akan foto dulu. Oke, mungkin ada gayanya atau senyum aja? Oke, kita senyum dulu aja ya. Oke, aku akan hitung mundur ya dari 3. Kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Tata, Mbak Ciput, Mbak Ika untuk sharing-sharingnya. Terima kasih sekali. Aku pribadi juga jadi banyak belajar. Gigi Friends semua juga jadi banyak belajar tentunya. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Aku juga mau ngingetin lagi agar DigiFriend nggak lupa untuk mengisi link presensi ya di s.id/hadir OOTD 170524. s.id hadir OOTD 170524. DigiFriend bisa mulai untuk mengisi, serta ada juga di barcode yang akan ditampilin di pinggir sini, nanti akan ada barcode. Nah, itu dia, silahkan bisa di-scan juga barcode-nya untuk mengisi link presensi yang ada, dan serta untuk mendapatkan e-sertifikat juga. Tinggal diisi, linknya diklik atau di-scan, lalu diisi presensi atau survei, diklik tombol selesai, habis itu dapat deh e-sertifikat. Kalau error pas download nggak apa-apa, karena e-sertifikatnya juga akan dikirim di email. Bisa dicek di inbox atau spam secara berkala, paling lambat 7 hari setelah DigiFriends mengklik tombol selesai tadi, gitu. Dan DigiFriends, terima kasih banyak lagi-lagi sudah hadir, sudah bisa mengikuti kegiatan ini, bisa sharing bareng-bareng mendengarkan OOTD kali ini dengan tema cyberbullying. Semoga DigiFriends bisa mendapat berbagai hal baru, berbagai insight, sekaligus juga bisa menerapkan hal-hal baik ke keluarga, teman, sahabat, maupun ke lingkungan sekitarnya. Gitu. Dan sampai bertemu lagi di OOTD selanjutnya yang akan terus diselenggarakan oleh Literasi Digital Kominfo. DigiFriends juga jangan lupa untuk follow serta subscribe akun Instagram dan YouTube @literasidigitalkominfo.
ya. Jadi jangan lupa tuh di follow dan subscribe. Terakhir, sebelum menutup aku juga mau ngingetin, lagi-lagi jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat agar DigiFriends bisa dapat e-sertifikatnya dari kegiatan kita hari ini. Sekaligus aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Intan dan Kak Uye juru bahasa isyarat kita pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu agar webinar ini bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Friends, saya Safira Dwi Payana mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, sekaligus mohon maaf kalau memang ada kekurangan ataupun miss yang terjadi di antara kami. Gitu. Sekali lagi juga terima kasih banyak Kak Ciput, Kak Tata, Kak Ika untuk insight-nya, untuk berbagi pengalamannya yang itu luar biasa banget, pembelajaran bagi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Happy weekend! Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun.